Su Qinxi dari kecil berbakat sebagai penyanyi tapi yang dapat penghargaannya adalah adik tirinya. Su Qinxi diancam bila membocorkan rahasia ini neneknya yang sakit-sakitan tak akan bisa berobat. Hingga dia dewasa neneknya selalu jadi bahan untuk ancam Su Qinxi agar menuruti keinginan ibu tirinya. Mata Su Qinxi bermasalah karena sebuah kecelakaan yang sebabkan benturan ketika menolong neneknya. Lagi-lagi neneknya dirawat. Atas tekanan keluarganya Su Qinxi harus mau menikah dengan bos besar Fu yang diinformasikan padanya berumur 80 tahun serta lumpuh. Informasi ini diberikan bos besar Fu pada keluarganya hingga Su Mai adik tirinya tak bersedia menikah dengan bos besar Fu. Akhirnya Su Qinxi lah yang jadi menikah dengan bos besar Fu yang kenyataan bahwa bos besar Fu masih muda. Sayangnya karena matanya Su Qinxi rabun tak begitu jelas melihat bos besar Fu. Dan ketika dia mau bertanya sesuatu bos besar Fu keburu pergi tinggalkan Su Qinxi mau studi selama setahun ke luar negeri yaitu ke Prancis. Setelah menikah karena ditinggalkan suami ke Prancis dan butuh biaya untuk neneknya maka Su Qinxi yang tamatan universitas melamar sebagai pembantu di rumah keluarga Fu. Sang pengurus rumah tangga keluarga Fu ketika melihat berkas lamaran sempat bertanya mengapa Su Qinxi melamar pekerjaan itu maka dijelaskan alasannya dan Su Qinxi pun diterima. Saat bekerja Su Qinxi sangat berdedikasi hingga pengurus pun merekomendasikan pada bos besar Fu saat wawancara dengan Tuan Fu. Tapi sebenarnya Tuan Fu tertarik dengan nama Su Qinxi seakan familiar dia pernah mendengar nama itu setahun lalu saat dia berangkat ke Prancis. Selesai wawancara Tuan Fu ditelepon neneknya untuk mendatangi istrinya yang telah dia tinggalkan ke Prancis selama setahun. Tuan Fu pun menyanggupinya lalu mengajak Su Qinxi yang jadi pembantu pribadinya untuk menemani belanja ke mall untuk hadiah bagi istrinya. Sehabis belanja dia kirim SMS pada istrinya janjian ketemuan. Beberapa menit kemudian Su Qinxi terima SMS dari suaminya untuk ketemuan. Su Qinxi sepulang kerja segera berganti pakaian karena mau bertemu dengan suaminya seperti SMS beberapa waktu lalu. Sementara di sebuah restoran Tuan Fu tengah duduk di kursi menunggu kedatangan istrinya. Dan Su Qinxi datang mendekati Tuan Fu. Tuan Fu terkejut dalam batinnya berkata apa mungkin Su Qinxi itu istrinya. Tapi ternyata Su Qinxi menghampiri Tuan Fu mau memberikan kalung yang dibeli Tuan Fu di mall belum sempat diambil Tuan Fu. Tuan Fu memuji Su Qinxi karena senang dia naikin gaji Su Qinxi. Saat Tuan Fu pesan makanan Su Qinxi heran kok makanan kesukaan istri Tuan Fu sama dengan kesukaannya.